Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang 3 pemain diaspora Indonesia, yakni Tom Hee, Ragnar Oratmangun, dan juga Martin Paes yang akan segera menjadi WNI karena proses naturalisasi mereka telah disetujui DPR RI kemarin. Artinya dalam waktu dekat ini 3 pemain tersebut akan bisa menjadi bagian dari skuad Garuda dan kemungkinan besar mereka sudah bisa gabung dengan skuad sebelum lawan Vietnam. Yang kita tahu ada 2 pertandingan timnas Indonesia lawan Vietnam yang merupakan 2 pertandingan bagikan final. Dan tentu penambahan 3 pemain ini akan bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Apalagi jika Tom Hee dan juga Ragnar Oratmangun ya nanti bisa segera masuk ke line up. Dan sebelumnya juga saya membuat konten di mana saya menjelaskan bahwa tentu dengan hadirnya semakin banyak pemain-pemain diaspora Indonesia, itulah yang akan membuat lawan-lawan kita semakin khawatir, mungkin juga takut menghadapi timnas Indonesia. Dan faktanya memang seperti itu, teman-teman. Walaupun memang pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik juga akan menjadi bagian dari skuad Garuda, tapi dengan adanya pemain-pemain diaspora ini yang bermain di Eropa, tentu inilah yang akan bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia dan akan membuat timnas Indonesia bermain lebih rapi lagi. Karena pada intinya seperti yang sama-sama kita pahami, Shin Tae-yong ingin agar pemain-pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia itu punya teknik permainan dasar yang benar. Apalagi di Piala Asia lalu kita tahu dengan hadirnya para pemain diaspora ini sekitar 8 ya, kan sudah ada perbedaan yang cukup signifikan. Walaupun ya dari segi pengalaman ya timnas kita kalah ya dengan lawan-lawan yang lain ya, kecuali lawan Vietnam kita bisa menang, tapi kan lawan Irak, lawan Jepang kan mereka mayoritas pemain-pemain senior ya. Apalagi kemudian lawan Australia ya. Tapi dari segi permainan nggak buruk juga kita. Namun tidak sesimpel itu bahwa 3 pemain ini akan langsung bisa bermain sebagai starter ya. Karena pertama-tama perlu kita pahami teman-teman, bagi seorang pelatih sebelum dia memainkan seorang pemain baru di timnas Indonesia, tentu dia akan melihat dulu kebutuhan dari timnas tersebut. Ya, artinya dari timnas Indonesia kebutuhannya dilihat dulu. Apakah memang Tom Hee, Ragnar Oratmangun, dan juga Martin Paes memang dibutuhkan segera nanti ketika lawan Vietnam. Oke lah, di penjaga gawang kita masih ada Hernando Ari, tapi apakah Hernando Ari ini cukup baik nanti ketika lawan Vietnam? Kalau menurut saya dia masih bisa lah ya, kalau lawan Vietnam ya. Jadi belum tentu juga Martin Paes akan bisa segera masuk, apalagi yang Martin Paes ini kalau langsung dimainkan di starting lineup, ya apakah dia bisa cepat beradaptasi? Belum tentu juga kan. Apalagi dia belum mengenal pemain-pemain yang lain, terutama pemain-pemain yang akan bermain di lini pertahanan ya. Kan dia belum mengenal, belum juga mengikuti pemusatan latihan. Dan belum tentu juga 3 pemain ini akan bisa langsung menjadi bagian dari skuad Garuda ya. Karena kan setelah nanti proses naturalisasi selesai, setelah mereka menjadi warga negara Indonesia, harus ada juga yang namanya perpindahan federasi atau asosiasi, itu juga akan makan waktu. Jadi tidak semudah yang seperti kita bayangkan, walaupun memang dari PSSI ya mereka percepat proses naturalisasi ini, tapi nanti kan masih ada tahap akhir yakni perpindahan federasi, yaitu juga tentu akan makan waktu beberapa hari. Tapi anyway, let's say ini semua beres sebelum lawan Vietnam. Belum tentu juga Martin Paes akan langsung dimainkan dari awal. Karena tentu ini Hernando Ari ini sudah punya komunikasi atau juga pemahaman yang baik dengan rekan-rekan yang lain yang biasa bermain di lini pertahanan. Dan feeling saya Shin Tae-yong juga tidak akan langsung serta-merta memberikan chance bagi Martin Paes. Bukan artinya tidak akan diberikan kesempatan sama sekali, enggak. Mungkin akan dilihat dulu bagaimana nanti Martin Paes bisa membentuk komunikasi yang baik dengan pemain-pemain lain, ya bukan saja dengan pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan, tapi juga pemain-pemain lain yang bermain di tengah dan juga di depan. Karena kadang-kadang kan penjaga gawang itu menjadi sumber suplai bola pertama ya, karena kan di era sepak bola modern sering juga penjaga gawang itu memberikan bola langsung ke depan. Jadi harus ada saling mengenal lah karakter permainan dari masing-masing pemain. Kemudian kita berbicara tentang Tom Hee. Oke, Tom Hee ini pemain yang memang dibutuhkan. Ya, saya pikir lawan Vietnam pun kalau bisa Tom Hee ini bermain dari awal. Tapi ya, dia bisa gak langsung nyetel dengan Ivar Jenner? Kan belum tentu juga. Apalagi Tom Hee adalah pemain senior dan Ivar Jenner adalah pemain yang memang usianya masih muda. Ya, dan tipe permainan mereka ini mirip. Yaitu sebagai holding midfielder, ya mereka bisa filter serangan dari para pemain tim lawan, tapi bisa cepat distribusi bola. Jadi mereka bisa membangun transisi positif yang cepat juga. Nah, yang dikhawatirkan jika karakter permainan mereka ini sama. Nah, ini yang nanti bisa menjadi kesulitan di atas lapangan bagi 2 pemain ini untuk bisa menjalankan perannya. Ya, contoh, Ivar Jenner itu ketika dipasangkan dengan Justin Hubner, nah perannya tuh beda.
Ivar Jenner itu memang berpikir lebih ofensif, tapi Justin ini berpikir lebih defensif. Kecuali dari Shin Tae-yong nanti ada instruksi kepada Ivar Jenner. Ya, Tom Hee ini kan lebih ofensif ya kepada Ivar Jenner. Ya udah, kamu nih mainnya lebih defensif, mainnya lebih ke dalam nih. Ya, dekat ke lini pertahanan. Jangan terlalu sering keluar ya. Kalau mau kasih bola, ya mungkin dengan passing, jangan ikut bergerak ke depan. Karena kalau ikut bergerak ke depan, yang dikhawatirkan akan ada ruang yang terbuka antara lini tengah dengan lini pertahanan. Nah, jadi saya pikir dalam hal ini juga Shin Tae-yong akan berpikir 2-3 kali apakah Tom Hee ini langsung dimainkan nggak sebagai starter. Walaupun ya saya ulangi lagi, dari segi kualitas nggak perlu diragukan. Tapi ini kan sama saja seperti seorang pemain akan bermain di lingkungan yang baru. Seorang pemain akan bermain di klub baru. Walaupun ini ya kita tahu lah ya, bukan klub ya. Tapi ini seperti itu. Jadi tentu bagi Tom Hee, Martin Paes harus juga mengenal pemain-pemain yang lain dulu. Ya, Jade Ses juga saya nggak ngerti nih apakah langsung akan dimainkan atau enggak. Ya, mungkin karena Jade Ses sudah lama menjadi WNI, mungkin sekarang dia sudah mulailah komunikasi dengan pemain-pemain lain ya. Kan dia kan sejak Desember tahun lalu kan sudah menjadi WNI. Nah, mungkin sekarang dia sudah mulai komunikasi atau mungkin Shin Tae-yong sudah mulai menjelaskan kepada dia seperti apa dia ingin Jade Ses ini bermain. Tapi Tom Hee, Martin Paes saya pikir ya mungkin belum juga komunikasinya begitu intens ya. Kemudian ada juga Ragnar Oratmangun. Nah, ini juga pemain yang kita perlukan, bisa bermain di wing. Dan Ragnar ini kan bukan tipe pemain yang hanya memberikan crossing, tapi bisa melakukan penetrasi. Nah, ini keberanian yang sebetulnya perlu ditunjukkan oleh pemain-pemain kita yang menjadi bagian dari timnas juga. Kalau sejauh ini saya lihat, tuh Jakob Sauri mainnya tuh bagus tuh. Dia bisa melakukan pergerakan cutting inside, dia bisa gocek, dia bisa kasih umpan, dia bisa shooting. Nah, tapi di sebelah kiri, yang biasa Marcelino bermain, oke, dia mainnya gak buruk. Tapi kita lihat dia kan jarang juga melakukan cutting inside, walaupun dia mencetak 1 gol lawan Irak ya. Tapi dia lebih banyak shooting dari luar kotak penalti. Jadi dia sepertinya nih bermain seperti gelandang serang. Nah, ini sedikit berbeda. Nah, artinya jika Ragnar masuk itu posisi natural dia. Nah, ini juga bisa membantu timnas Indonesia. Tapi apakah langsung dia akan dimainkan? Nah, ini juga tanda tanya yang besar nih. Karena kalau dia langsung dimainkan, dia paham atau enggak perlu memberikan bola seperti apa ke Rafael Struijk atau juga Ramadan Sananta yang nanti akan dipilih sebagai striker. Karena kemungkinan kan main dengan skema 3 pemain di depan ya. Jadi ya saya pikir untuk saat ini boleh kita merasa senang ya, dan kita bersyukur bahwa pemain-pemain ini akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi kita juga perlu berpikir ulang ya, bahwa jika pemain-pemain ini langsung dimainkan, yang dikhawatirkan justru akan mengganggu chemistry di antara para pemain yang sekarang sudah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Bukan artinya mereka tidak dibutuhkan, enggak, tapi perlahan-lahan mereka baru nanti dimainkan sebagai starter. Paling tidak mereka mengikuti pemusatan latihan dulu. Ini kan kita juga belum tahu nih apakah bisa tepat waktu atau enggak. Mungkin proses naturalisasinya bisa tepat waktu, tapi perpindahan federasi, kemudian mereka bisa atau enggak berkumpul beberapa hari sebelum. Mereka ini kan bermainnya di Eropa, tapi ya dari segi kualitas gak perlu diragukan. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, pasti ini lawan-lawan dari Indonesia ini yang mulai khawatir. Iya dong, karena kan semakin banyak pemain berkualitas yang akan bermain bagi timnas Indonesia. Itulah yang kita inginkan, kualitas. Jadi bukan kuantitas. Nah, tentu ada opsi-opsi lain bagi Shin Tae-yong seperti Marcelino yang bisa bermain di tengah juga. Tapi saya pikir dengan Justin bermain di tengah ini membuat timnas kita lebih agresif di tengah. Betul kan? Apalagi Justin ini kan pemain yang berani ya melakukan pressing, berani mengambil keputusan untuk ikut maju, berani mengambil keputusan untuk shooting dari luar kotak penalti. Nah, mentalitas seperti inilah yang harusnya juga ditunjukkan oleh pemain-pemain lain dari timnas Indonesia. Khususnya mereka yang bermain di kompetisi domestik. That's why ya gak ada salahnya juga pemain-pemain diaspora Indonesia ini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi pernah juga saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, juga jangan over expect bahwa para pemain diaspora ini bisa langsung memberikan kontribusi, enggak. Maka itu saya pikir salah juga kalian jika langsung menghina atau kalian troll atau kalian menghujat pemain-pemain diaspora ini jika mereka tidak tampil baik. Ya kan, karena mereka juga perlu belajar karakter permainan dari rekan-rekan yang lain, perlu juga memahami konsep permainan dari Shin Tae-yong. Iya dong, taktik dari Shin Tae-yong ini kan beda total dengan apa yang mereka jalankan di Eropa. Apalagi Shin Tae-yong lebih sering meminta para pemain itu pressing transisi positif. Pressing transisi positif itu juga gak mudah bagi mereka. So saya pikir dalam hal ini kita merendah, ya kita rendah diri, dan kita harapkan segala bentuk proses bisa selesai sebelum lawan Vietnam. Ya kalau pemain-pemain ini, yang seperti saya katakan tadi, feeling saya mereka belum tentu akan bermain sebagai starter, ya paling tidak mereka sudah hadir, sudah menjadi bagian dari skuad Garuda dan bisa menonton langsung gitu, dari bench, dari bangku cadangan. Bisa menonton langsung, bisa memahami seperti apa gaya permainan dari timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong, mungkin nanti di second leg.
Jelang akhir bulan, dari bulan Maret, mungkin nanti baru mereka bisa dimainkan. Itu pun belum tentu juga mereka akan bermain full, ya kan? Jadi teman-teman, kita harapkan bahwa 3 pemain ini akan segera merampungkan proses naturalisasi mereka, dan saya masih nunggu juga tuh ya, kabar apakah Martin Paes nanti bisa membela timnas Indonesia, karena ada sebelumnya dia membela timnas Belanda U21 ketika usianya 22 tahun, tapi informasi yang saya dapat terakhir bahwa sebetulnya ini adalah masalah administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan ya, kalau dia memang sudah vakum beberapa tahun tidak membela timnas Belanda senior. So teman-teman, kita perlu semangat karena nggak lama lagi timnas Indonesia akan lawan Vietnam, dan kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter dan pecinta timnas Indonesia perlu memberikan narasi-narasi yang positif bahwasannya kita semua excited, ya kan? Kita semua nggak sabar menunggu permainan dari timnas Indonesia. Tapi lagi-lagi ini untuk ketiga atau 4 kali saya ulangi, yuk kita rendah diri, nggak perlu heboh-hebohan, ya kan? Lagi-lagi nih, 3 pemain ini disetujui proses naturalisasinya oleh DPR, langsung heboh. Ya kan, wah pemain ini akan bisa cetak gol, wah Tom Hea akan bisa lakukan ini, wah Martin Paes bisa clean sheet. Gak ada jaminan seperti itu. Betul kan? Jadi kita harus berpikir dengan akal sehat. Dan kita harus terus memberikan support bagi timnas Indonesia. Dan tentunya kita ingin agar para pemain kita bisa memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, support kita yang positif ini yang bisa membuat mereka semangat dan bermain dengan tenang. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.